Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai ukuran letak data. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Putri Fitratul Fuada dengan 3 digit NIM terakhir 048. Kemudian ada Rahmat Nur Ilman dengan 3 digit NIM terakhir 053. Selanjutnya ada Sirli Amri dengan 3 digit NIM terakhir 073. Dan yang terakhir ada Dika Adelia Krisna dengan 3 digit NIM terakhir 138. Next. Yang pertama dalam pembahasan kami adalah kuartil. Seperti yang kita ketahui bahwa kuartil yakni 3 nilai yang membagi data yang diurutkan berdasarkan ukurannya menjadi 4 kelompok data dengan jumlah anggota yang sama. Kuartil tersebut dibagi menjadi 4 kelompok yang sama besar sehingga nilai pada kuartil kedua adalah nilai median. Jadi kan dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian yang tengah-tengah itu sama dengan nilai median. Jadi kuartil yang kedua itu sama dengan nilai median. Next. Untuk rumus manual mencari kuartil itu untuk kuartil 1 itu sama dengan L plus C dalam kurung 0,25 N min FKB per FM. Di mana keterangannya L ini adalah batas bawah kelas yang mengandung kuartil yang dimaksudkan. Dalam hal ini kan kuartil 1. Berarti L ini batas bawah dari kuartil 1. Kemudian C yakni panjang kelas atau selang kelas. N atau N ini banyaknya data. Selanjutnya FKB ini frekuensi kumulatif kelas di bawah kelas yang mengandung kuartil yang dimaksud. Jadi misalnya kita mencari kuartil 2 nih ya. Kuartil 2 itu di rentang data berapa. Nah, frekuensi kumulatif yang sebelumnya, total sebelumnya itu sampai data yang sebelum kuartil 2 ini itu termasuk FKB. Kalau yang FM itu frekuensi kelas yang mengandung kuartil yang dimaksudkan. Jadi frekuensi kelas di mana yang kita cari kuartilnya. Itu. Kemudian untuk rumus kuartil 2 dan kuartil 3 itu hampir sama. Kita cuma mengganti yang dalam kurung itu 0,25, itu kalau kuartil 2 itu kita ubah jadi 0,5 N. Kalau kuartil 3 kita ubah jadi 0,75 N. Begitu. Next. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu desil akan dijelaskan oleh rekan saya Dika Adelia. Silakan. Oke, yang selanjutnya yaitu desil. Desil adalah 9 nilai yang membagi data yang diurutkan berdasarkan ukuran menjadi 10 kelompok data dengan jumlah anggota yang sama. Oleh karena itu, harga desil kelima sama dengan harga median. Nah, jadi desil itu membagi data menjadi 10 kelompok. Kalau kuartil tadi itu kan membagi data menjadi 4 kelompok, kalau desil membagi data menjadi 10 kelompok. Jadi ada 9 nilai. Next. Kemudian rumus untuk mencari desil yaitu D sama dengan L plus C buka kurung 0,10 N min FKB per FM. Itu untuk desil 1. Untuk desil 2 dan seterusnya sampai desil 9 itu juga sama rumusnya, hanya mengganti itu 0,10-nya itu. Kalau misal desil 2 itu berarti diganti menjadi 0,20. Kemudian untuk keterangannya, L itu untuk batas bawah seperti tadi, kemudian C itu untuk panjang kelas, N untuk banyaknya data, FKB frekuensi kumulatif kelas di bawah kelas yang mengandung kuartil yang dimaksudkan, kemudian FM-nya itu frekuensi absolut kelas yang mengandung kuartil yang dimaksudkan. Next. Sorry, koreksi sedikit ya. Jadi itu yang dimaksud rumusnya itu kuartil tadi itu desil ya guys ya. Kalau sorry guys, tadi apa kelompok kami belum ganti kuartilnya, itu harusnya desil ya. Next man. Nah, selanjutnya yaitu persentil akan dijelaskan oleh rekan saya ya Sirli Amri. Silakan. Persentil disebut sebagai ukuran letak yang memecah data menjadi 100 bagian dengan jumlah data yang sama banyak, yang mana untuk setiap bagian mengandung 1% dari banyak data. Persentil merupakan suatu populasi dibagi ke dalam 100 kategori
persentase yang diurutkan dari ukuran terkecil sampai terbesar dari ukuran tubuh tertentu. Tadi yang kuartil dibagi menjadi 4, desil bagi 10, sedangkan yang persentil ini dibagi menjadi 100. Next. Untuk rumus mencari persentil dari data kelompok yaitu PI sama dengan BT ditambah dalam kurung I per 100 kali N min FK per FP tutup kurung P. Dengan keterangan BT yaitu batas bawah kelas persentil, I kelas persentil, N katanya, FP itu frekuensi yang dimiliki dari kelas persentil tersebut, FK frekuensi kumulatif yang sebelum kelas persentilnya, terus P sama dengan panjang kelas. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai contoh yang akan diaplikasikan langsung ke RStudio. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmat Nur Ilman. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai mencari data kuartil, desil, dan persentil menggunakan RStudio. Untuk langkah pertama di sini kita akan menggunakan library Excel sebelum memasukkan data yang kita ambil dari Excel agar nanti dapat terbaca. Kemudian untuk memunculkan data, sebelum itu kita running terlebih dahulu. Kemudian untuk memunculkan data, klik saja di baris kedua, nama data, kemudian tanda panah, strip, spasi, read underscore Excel, buka kurung, tulis lokasinya, lokasi lebih terperinci, slash, kemudian nama data Excel kalian, terus kemudian kalian running lagi nama data di baris berikutnya untuk memunculkan data tersebut. Untuk data yang akan digunakan dalam mencari kuartil, desil, dan persentil ini kurang lebih yaitu seperti interval. Di sini kita ambil salah satu saja untuk kelas 3140, di mana kelas yang digunakan pada data tersebut yaitu memiliki interval sebesar 10 dengan frekuensi kumulatifnya yaitu 40. Kemudian lanjut untuk mencari kuartil. Di sini contoh yang digunakan yaitu untuk mencari kuartil 3, di mana yang perlu dimasukkan yaitu terkait frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu, di mana frekuensi kumulatif 3 ini terletak di 29, di mana ini frekuensi kumulatif sebelumnya. Sedangkan untuk tepi bawahnya yaitu berada pada kelas 71 sampai 80. Sehingga di sini untuk batas bawahnya yang akan digunakan yaitu 70,5. Kita running untuk masukkan data dan frekuensi kumulatif yang digunakan untuk kelas sebelumnya yaitu 29 dan frekuensi pada kelas tersebut yaitu bisa kita lihat yaitu 8 dengan interval yang sudah kita masukkan tadi. Tinggal kita running untuk rumusnya yaitu mencari kuartil 3 yaitu masukkan variabel batas bawah tadi ditambah buka kurung interval bintang atau kali buka kurung lagi buka kurung 3 bintang fkum garis miring 4 tutup kurung minus variabel frekuensi kumulatif sebelumnya, atau di sini saya pakai FKG3 dibagi FG3 atau frekuensi dari kelas kuartil ketiga. Kita running, kemudian untuk memunculkan datanya kita tulis ulang variabelnya. Di sini menggunakan Q3 dan muncul untuk terkait data kuartil ketiga dari data tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mencari desil ke-8 atau 8/10.
Dari sini kita lihat untuk data desil ke-8 berada pada frekuensi kumulatif 32, di mana 32 berada di kelas 71 dan 80. Sehingga batas bawah yang kita gunakan yaitu hampir sama seperti yang tadi, 70,5 dengan frekuensi kumulatif yang juga sama, dan frekuensi kelasnya juga sama, masih 8, interval juga sama, dengan rumus yaitu untuk mencari desil yaitu batas bawah dari kelas tersebut ditambah dengan buka kurung kali buka kurung 8 kalikan frekuensi kumulatif total per 10 tutup kurung dikurangi frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya yaitu 29 bagi frekuensi F8 frekuensi dari kelas tersebut. Ya, di sini untuk nilai desilnya didapat kita running, kita dapat 74,25. Untuk persentil kurang lebih hampir sama. Kita untuk mencari kelasnya terlebih dahulu kita gunakan, karena ini akan dicari persentil untuk nilai ke-80, maka dicari dengan persentil 80 kali F-kum per 100 untuk mencari kelas dari persentil tersebut. Didapat di sini berada pada frekuensi kumulatif 32, mana kelasnya sama seperti kelas yang tadi. Dengan batas bawah yang sama yaitu 70,5, dengan frekuensi kumulatif untuk kelas sebelumnya juga sama, dan frekuensi pada kelas tersebut juga masih sama, tinggal memasukkan dan mengganti untuk nilai ini tadi 8 dengan ganti dengan 80 bintang F-kum, dengan untuk semua unsurnya masih hampir sama. Tinggal kita running untuk mendapatkan nilai persentil ke-80, dan didapat untuk nilai persentil 80 yaitu 74,25. Baik, sekian untuk penjelasan terkait penggunaan RStudio. Baik, terima kasih Ilman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.